Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahsa Sabila, NIM 19063110046. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang ulasan pengantar pemrograman berbasis web. Sebelum ke materi, pemrograman berbasis web sendiri itu menurut Peta Okupasi Nasional, ini adalah salah satu materi penting untuk sarjana dari bidang ahli IT. Langsung saja ke dalam materinya. Ada internet. Internet sendiri adalah sesuatu hal yang penting jika kita membahas tentang pemrograman berbasis web. Internet sendiri punya dua arti atau dua pengertian, yaitu ada namanya international networking. National networking sebagai jaringan yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang akan terhubung hingga jutaan di dunia akan saling berinteraksi. Dan lalu ada namanya interconnected networking adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi, internet sendiri adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah penting di dalam pemrograman berbasis web. Yang pertama itu ada namanya WWW. WWW atau World Wide Web adalah suatu jaringan informasi atau suatu sistem jaringan pengelola informasi yang di mana terdapat dokumen-dokumen dan semua web research yang diidentifikasi dengan suatu alamat yang dinamakan Uniform Research Locators atau URLs. Selanjutnya ada namanya protokol. Nah, protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan dokumen. Lalu di dalam protokol itu ada namanya TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Contohnya seperti kita dalam menggunakan Word. Jika adanya beda aplikasi, maka biasanya akan terjadi keeroran. Seperti itu juga di dalam web, makanya ada namanya protokol. Seperti itu. Lanjut, istilah penting berikutnya ada namanya HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol pada suatu jaringan yang mengizinkan pertukaran informasi antara web server dengan klien. Dengan kata lain, HTTP lah yang mengatur jalannya proses untuk menampilkan halaman website melalui browser. Lalu selanjutnya ada namanya URL. URL adalah singkatan dari Uniform Research Locators, istilah lain untuk menyebut alamat website. URL ini berfungsi membawa Anda ke sebuah website spesifik yang ingin dituju. Biasanya Anda akan diminta mengetikkan alamat ini di bagian address bar yang ada di browsernya masing-masing. Dalam dunia virtual, alamat inilah yang disebut dengan URL atau Uniform Research Locators. Lalu istilah penting berikutnya itu ada namanya protokol transfer. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim informasi internet. Ada beberapa protokol transfer, yaitu ada HTTP, ada FTP atau File Transfer Protocol, ada Gopher, ada News and NTP, ada Telnet. Selanjutnya, ada DNS. DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet tersebut. Lalu ada namanya, istilah lain ada namanya homepage. Homepage ada 3, yaitu website atau situs web, merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Lalu ada namanya web page, merupakan halaman khusus dari situs web yang tersimpan dalam bentuk file. Lalu ini ada namanya homepage.
Homepage sendiri merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website tersebut. Istilah berikutnya ada namanya server dan klien. Server dan klien ini dalam pemrograman web merupakan penyedia layanan termasuk web sendiri. Nah, layanan web ini ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Lalu yang kedua namanya ada klien. Klien merupakan yang akan bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web klien dapat berupa web browser. Lalu istilah berikutnya ada namanya web browser. Nah, web browser ini nanti yang akan eh, menyediakan layanan-layanan yang dapat kita pakai dalam mengakses web sendiri. Nah, contoh dari web browser ini itu seperti Chrome, Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, dan lainnya. Lalu istilah lainnya ada, nah di dalam pemrograman berbasis web ini pemrogramannya ada dua, yaitu ada server-side programming dan client-side programming. Server-side programming sendiri merupakan pemrograman sisi server. Jadi suatu program yang berjalan di server yang menangani pembuatan konten halaman website. Nah, ada client-side programming, merupakan salah satu jenis pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien, dan bahasa yang biasa digunakan itu ada HTML, CSS, dan ada lagi dan sebagainya. Dan siklus atau dari server-side programming dan client-side programming bisa kita lihat pada gambar yang tersedia di layar ini ya. Dan server-side programming ini cenderung membuat web dinamis, sedangkan kalau client-side programming itu cenderung membuat web statis seperti itu. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.